Jos nakama, selamat datang di Laftel Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1098 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1098. Sebelum kalian menikmati review dan analisisnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambahkan kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1098 mendapatkan judul Kelahiran dari Bonnie. Chapter kali ini kembali mendapatkan jatah cover request, di mana Oda menggambarkan Brook yang sedang manggung dengan gitar listriknya, di mana aliran listriknya berasal dari belut listrik. Pada celana Brook terdapat pesan dari Oda Sensei yang bertuliskan permintaan maafnya, karena dia tidak bisa menyelesaikan gambarnya pada chapter 1098 kali ini, di mana memang terlihat beberapa panel yang masih dalam bentuk sketsa. GWS Oda Sensei. One Piece Chapter 1098 masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Shin diawali dengan memperlihatkan markas pusat pasukan revolusioner di Baltigo. Para komandan pasukan revolusi sedang melakukan kontak dengan anggota pasukan revolusioner yang meminta pasukan bantuan untuk segera datang ke lautan South Blue. Mereka menginformasikan kondisi pemberontakan yang sedang terjadi di negara bernama Tum, karena mereka sedang dalam keadaan terdesak. Ivankov berkata, mereka tak dapat memberikan pasukan bantuan karena saat ini anggota revolusi di Baltigo sedang menangani korban luka-luka yang berasal dari kerajaan Goa. Di sisi lain, Kuma berkata bahwa dia yang akan pergi membantu pasukan revolusi yang ada di South Blue. Ivankov mencoba menghentikan Kuma karena sejak hari di mana insiden penculikan Ginny terjadi, Kuma selalu bertindak dengan ceroboh. Kuma tak menghiraukan arahan Ivankov dan dia langsung berteleportasi ke negara Tum. Para warga yang memberontak di sana terkejut ketika melihat sosok berbadan besar yang tiba-tiba ada di hadapan mereka. Sosok itu adalah Kuma dan para pemberontak menanyakan dari mana Kuma datang dan siapakah dia sebenarnya. Flashback di dalam flashback pun diperlihatkan. Wajah Kuma sangat serius. Dia mengingat kembali hari di mana terjadinya penculikan Ginny. Sang penelpon mengatakan bahwa Ginny telah ditangkap. Saat itu, Dragon, Kuma, dan Ivankov terkejut ketika mendengar berita itu. Sang penelpon kembali menjelaskan bahwa Ginny ternyata sudah menjadi incaran dari Tenryubito. Para penculik itu membawa Ginny menggunakan kapal milik pemerintah dunia. Hal itu dilakukan karena salah satu Tenryubito menginginkan Ginny sebagai pengantin wanitanya. Sang penelpon menjelaskan jika musuh menyerang secara tiba-tiba, dan dia sekali lagi meminta maaf pada Dragon atas insiden tersebut. Pemberontak yang terjadi di negara Tum akhirnya bisa dimenangkan oleh para pemberontak. Mereka bersorak-sorai karena sudah 3 tahun mereka memperjuangkan semua ini. Mereka tak akan berhasil melakukan ini semua jika tak dibantu oleh pasukan revolusioner. Pihak Angkatan Laut mendapatkan laporan mengenai aksi dari pasukan revolusioner yang lagi-lagi berhasil membantu pemberontakan di suatu negara. Para pemberontak dari negeri Tum kemudian mengibarkan bendera dari pasukan revolusi. Semua ini dilakukan sebagai ucapan rasa terima kasih pada pasukan revolusi, pahlawan bagi semua orang. Dengan datangnya Kuma sendirian ke negeri Tum, dia berhasil menyelesaikan konflik berkepanjangan di sana. Kuma lalu menghubungi Dragon. Dia sangat kelelahan, sehingga Kuma harus kembali ke Baltigo menggunakan kapal sembari beristirahat di atas kapal. Kuma kembali mengingat momen ketika penculikan Ginny terjadi, yaitu saat sang penelpon kembali meminta maaf atas insiden yang terjadi pada Ginny. 2 tahun telah berlalu sejak komandan pasukan revolusi, Ginny diculik untuk dijadikan istri oleh salah satu Tenryubito. Diperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Dari dalam kapal terdengar suara tangisan dari seorang bayi. "Kita sebentar lagi sampai, Bonnie," ucap seseorang di dalam kapal tersebut. Shin kemudian memperlihatkan Baltigo. Salah satu pasukan revolusi menginformasikan pada Kuma jika Ginny sedang melakukan kontak lewat Denden Mushi dengan mereka. Sontak seluruh komandan pasukan revolusi terkejut mendengarnya. Ginny mulai berbicara melalui Denden Mushi. "Hei, Kumachi! Akhirnya aku bisa kembali ke permukaan." "Ginny!" teriak Kuma dan Ivankov. "Mereka tidak membutuhkanku lagi. Sejak aku terkena penyakit ini, aku telah dibuang." "Beruntung sekali," ucap Ginny. "Kau sakit?" tanya Kuma pada Ginny. Ginny kembali berkata, "Aku ingin bertemu dengan semuanya sekali lagi.
Tapi panggilan ini akan menjadi perpisahan kita. Apa? Teriak Ivankov. Apa yang kau katakan, Ginny? Di mana kau sekarang? Aku bisa ke sana dengan cepat. Aku sebelumnya sangat takut. Jika aku tak akan pernah melihatmu lagi. Teriak Kuma sembari menitihkan air mata. Kumaci, maafkan aku. Tapi aku saat ini sudah sekarat. Ucap Ginny. Apa? Kuma dan Ivankov kembali berteriak mendengar jawaban dari Ginny. Ginny kembali berkata, aku senang kau mengkhawatirkanku. Sungguh, kau sebaiknya jangan datang saat kondisiku seperti ini. Dragon, kakak, Kumaci adalah orang baik. Tolong jaga dia untukku. Minggir, minggir! Hanya ada satu tempat. Di mana dia berada sekarang? Teriak Kuma yang langsung berteleportasi ke suatu tempat. Ginny masih mengatakan sesuatu, namun Kuma tidak mendengarkan perkataan terakhirnya ini. Dan Kumaci, aku hanya ingin kau mengetahui ini. Aku mencintaimu. Selalu dan akan selalu mencintaimu. Ternyata Kuma berteleportasi ke gerejanya yang berada di kerajaan Sorbet. Kedatangan Kuma disambut oleh para lansia di sana. Dan Kuma menanyakan di mana Ginny pada mereka, karena dia yakin Ginny pasti ada di dalam gerejanya. Para lansia mengatakan jika Ginny ada di dalam gereja, namun mereka takut untuk menjelaskannya pada Kuma. Semuanya terjadi ketika Ginny terkena sinar alami secara langsung. Wajahnya dan seluruh tubuhnya berubah warna menjadi biru ketika Ginny berada di bawah sinar matahari dan kulitnya mengeras seperti batu. Kuma terkejut ketika melihat tubuh Ginny yang terbujur kaku dan seluruh kulitnya sudah mengeras seperti batu. Kuma mengingat saat Ginny menangis gembira ketika dia bisa makan enak bersama dengannya. Kemudian Kuma juga mengingat ketika Ginny meminta dia untuk menikahinya, karena pasti hal itu akan membuat Kuma bahagia. Kuma menangis, air matanya meleber sangat deras. Dia lalu mengangkat tubuh Ginny dan bertanya pada lansia di sana, mengapa Ginny bisa berakhir seperti sekarang ini. Kuma memeluk tubuh Ginny. Lalu para lansia itu menceritakan bahwa Ginny mengorbankan waktu hidupnya yang hanya tersisa sebentar lagi dan membiarkan dirinya terkena sinar matahari secara langsung agar dia bisa berlayar melalui lautan untuk dapat kembali ke gereja dan bertemu dengan para lansia tersebut. Semua hal ini dilakukan oleh Ginny karena dia ingin memastikan bayinya selamat. Ketika dia tiba di gereja tersebut, diperlihatkan bayi Bonnie yang terus menangis. Kuma yang masih menangis kemudian melihat bayi Bonnie. Dia memastikan jika Ginny bisa beristirahat dengan tenang, karena Kuma akan merawat anaknya dengan baik. Kuma kemudian menguburkan Ginny dan terlihat nama Ginny tertulis di batu nisan miliknya. Shin kemudian kembali memperlihatkan kondisi Kuma bersama dengan bayi Bonnie dan juga para lansia di dalam gerejanya. Diperlihatkan Kuma yang sedang mencoba memberikan bayi Bonnie susu melalui botol dot. Salah seorang lansia mengatakan bahwa cara Kuma menyusui Bonnie sedikit salah karena dia terlalu memiringkan botol susunya ke atas. Hal itu membuat bayi Bonnie terlihat kurang nyaman saat meminum susu. Lansia itu kemudian mencoba memberikan contoh yang benar pada Kuma. Para lansia yang lain terkesima dengan keimauan dari bayi Bonnie. Lalu lansia yang lain menyarankan ketika Kuma ingin tidur di sebelah Bonnie, sebaiknya Kuma memasukkan Bonnie ke dalam keranjang besi. Jika tidak, bisa-bisa Kuma secara tidak sadar membuat bayi Bonnie gepeng karena tertindih badan Kuma yang sangat besar. Kuma mengomentari Bonnie yang banyak sekali meminum susu. Dia yakin jika Bonnie akan sama rakusnya seperti Ginny, ibunya. Kuma lalu mengingat momen ketika Ginny kecil masih merasa lapar, padahal dia sudah makan banyak. Dan hal itu membuat Kuma tersenyum. Waktu terus berlalu, Bonnie kini sudah bisa berjalan dan memanggil Kuma dengan sebutan ayah. Untuk yang pertama kalinya, Kuma pun langsung menangis ketika dia mendengarnya. Para lansia juga terkesima melihat keimutan dari sosok Bonnie kecil. Kemudian diperlihatkan momen ketika Kuma tersenyum ketika melihat Bonnie kecil makan dengan lahap. Lalu ada momen ketika Bonnie kecil digendong oleh salah satu nenek tua yang selalu membantu Kuma merawat Bonnie. Meskipun Kuma merawat Bonnie, dia masih sering berteleportasi untuk membantu pasukan revolusioner dalam peperangan. Lalu diperlihatkan momen ketika Kuma memandikan Bonnie. Di tengah kesibukannya merawat Bonnie, Kuma juga masih terus mengkomandoi pertempuran yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Dan saat itu Kuma sudah terlihat menggunakan pakaian hitam yang menjadi ciri khasnya saat ini. Kemudian diperlihatkan momen ketika Kuma tidur bersama Bonnie, dan dia benar-benar memasukkan Bonnie ke dalam keranjang besi.
Lalu ada momen ketika Kuma melatih Sabo muda di pasukan revolusioner. Terlihat Sabo masih menggunakan pipa Ruchika untuk bertarung. Sampai suatu ketika Kuma menutup semua jendela gerejanya menggunakan kayu. Kedua sahabat Kuma yaitu Gyogo dan entah siapa satu orang lagi namanya menanyakan mengapa Kuma melakukan hal aneh begini. Kuma terlihat kelelahan dan juga panik. Dia meminta mereka untuk segera menutup pintu gerejanya. Ternyata semua itu dilakukan oleh Kuma karena kulit di bawah mata sebelah kanan dari Bonnie berubah menjadi biru dan mengeras. Kuma meminta dua sahabatnya untuk melihatnya juga. Mereka sadar jika batu berwarna biru yang muncul pada wajah Bonnie sama persis seperti apa yang terjadi pada tubuh Ginny di akhir hidupnya. Kedua sahabatnya kemudian langsung pergi untuk memanggil dokter. Salah satu dokter tiba di gereja Kuma. Dia baru pertama kali mendengar jika batu berwarna biru bisa muncul ketika seseorang terkena sinar matahari. Dia tak yakin dengan hal itu, dan sang dokter malah meminta Kuma untuk membawa Bonnie keluar gereja untuk memastikannya. "Kau sudah gila ya?" teriak Kuma. Kemudian dokter lain datang untuk memeriksa keadaan Bonnie. Dia merasa jika penyakit Bonnie bukanlah Amberlid Syndrome, penyakit yang diderita oleh Lau saat dia masih kecil. Dokter tersebut tidak bisa memastikan penyakit apa yang sedang diderita oleh Bonnie, karena dia belum pernah melihat gejala penyakit seperti itu. Scene kemudian memperlihatkan Kuma yang bertemu dengan Dragon dan juga Ivankov di Baltigo. Mereka berdua terkejut saat mengetahui Kuma yang ingin keluar dari pasukan revolusioner. Terlebih lagi ketika Ivankov mengetahui jika Bonnie ternyata terjangkit penyakit yang sama seperti yang dimiliki oleh ibunya. Kuma mengiyakannya. Dia tak mengetahui apakah keputusannya keluar dari pasukan revolusi adalah hal yang tepat. Namun dia saat ini harus selalu berada dekat dengan Bonnie. Dragon mengerti perasaan Kuma saat ini, karena sangat penting bagi Kuma untuk hidup tanpa adanya rasa penyesalan. Dragon mengizinkan Kuma keluar dari pasukan revolusioner. Dia akan coba membantu Kuma dengan mencarikan dokter dari seluruh penjuru dunia untuk membantu menyembuhkan penyakit dari Bonnie. Kuma berterima kasih pada Dragon karena dia sudah berhutang budi padanya. Scene kemudian memperlihatkan masa 7 tahun yang lalu ketika Bonnie berusia 5 tahun. Bonnie diperlihatkan sedang mengejar beberapa bocil FF yang membulinya. Mereka semua lari ketakutan dari Bonnie dan berkata, "Jangan sampai vampir itu memakan mereka." "Nyahlah kalian bocil FF!" teriak Bonnie sembari mengacungkan jari tengahnya pada mereka. Ketika bocil itu kembali meledek Bonnie, karena mereka tahu disinilah posisi terjauh yang bisa dicapai oleh Bonnie. Mereka sadar Bonnie si vampir jelek itu tak akan berani keluar dari pintu gereja. Salah satu bocil FF memperlihatkan salib suci pada Bonnie dan berharap salib adalah kelemahan dari Bonnie. "Lihatlah cahaya suci dari salib ini," ucap bocil tersebut. Bonnie yang kesal langsung melancarkan overhead kick pada bocil kematian itu dan berkata jika mereka sedang berada di gereja, mana mungkin Bonnie lemah akan salib. Bonnie akan memperlihatkan siapakah bosnya di wilayah ini. Bocil FF itu kemudian lari keluar dari gereja sembari menangis. Namun Kuma meminta Bonnie untuk berhenti mengejar mereka keluar gereja. Karena Bonnie sama sekali tak boleh berada di luar gereja. Bahkan berdiri di dekat pintu saja sudah membuatnya akan merasakan sakit, ucap Kuma. Bonnie ternyata mengetahui akan hal itu dan ingin agar Kuma jangan terlalu mengkhawatirkannya. Karena dia tadi tak benar-benar ingin keluar dari gereja. Bonnie hanya bercanda. Kuma meminta agar hal tersebut jangan dijadikan sebagai bahan candaan. Bonnie mengerti, lagi pula dia benci saat melihat ayahnya sangat sedih dan terlihat khawatir padanya. Kuma menangis melihat Bonnie tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang selalu mendengarkan perkataannya. Bonnie meminta Kuma agar jangan menjadi pria yang cengeng. Suatu hari Bonnie kesal karena para bocil kematian itu kembali menertawakan batu yang ada di wajahnya. "Maksudmu perhiasan di wajahmu?" ucap Kuma. Kuma mengatakan jika bocil-bocil itu cemburu pada Bonnie karena Bonnie memiliki perhiasan yang cantik di wajahnya. Bonnie tersipu malu karena Kuma berpikir seperti itu. "Tentu saja, aku menyukainya," ucap Kuma. Scene kemudian memperlihatkan ruang bermain milik Bonnie. Terlihat banyak mainan dan ada boneka beruang yang dipakaikan topi milik Kuma dan juga menggunakan jubah di punggungnya. Kuma bertanya pada Bonnie, "Hei Bonnie, jika kau bisa pergi berlibur, tempat mana yang paling ingin kau kunjungi? Maksudku, ketika kondisimu sudah jauh lebih baik tentunya." Bonnie memikirkan suatu tempat dan dia bertanya pada ayahnya apakah dia pernah mendengar tentang Pulau Langit yang legendaris. Kuma terkejut karena dia baru mengetahui jika ada pulau yang berada di atas langit. Bonnie membenarkannya.
Dia membacanya di salah satu buku yang diberikan oleh ayahnya. Pulau itu dekat dengan matahari. Mungkin kita bisa bertemu dengan Nika di sana. Pasti kau akan menyukainya kan, ayah? Ucap Bonnie. Mendengar perkataan Bonnie, Kuma langsung menari tarian Nika dengan diiringi alunan dangdut koplo dari genderang pembebasan milik Nika. Dum dut dada, dum dut dada. Kuma membayangkan jika semua itu terdengar seperti perjalanan yang hebat. Mereka akan pergi ke Pulau Langit untuk merayakan ulang tahun Bonnie yang ke-20. Kemudian Kuma bertanya, tempat mana yang akan Bonnie kunjungi ketika dia berumur 19 tahun? Pulau Manusia Ikan, jawab Bonnie. Mereka berdua terhanyut dalam alunan dangdut koplo dari genderang pembebasan milik Nika dan menari tarian Nika bersama-sama. Pada suatu waktu, Kuma kembali kedatangan seorang dokter yang memeriksa keadaan dari Bonnie. Mereka membicarakan tentang penyakit Bonnie di luar gereja. Setelah memeriksa Bonnie, dokter itu menyimpulkan jika dia terkena penyakit yang bernama Sapphire Scale dan penyakit itu tak dapat disembuhkan. Kuma terkejut karena sang dokter ternyata mengetahui penyakit yang diderita oleh Bonnie. Dan dia meminta dokter itu agar tidak berbicara terlalu kencang. Sang dokter kembali menjelaskan jika Kuma hampir tak akan menemukan penderita dari penyakit ini pada masa sekarang. Batu-batu itu akan berkembang dengan sangat cepat apabila sang penderita terkena sinar alami secara langsung, baik itu cahaya matahari ataupun cahaya rembulan. Meskipun Kuma sudah mencegah Bonnie agar tak terkena cahaya alami itu sama sekali, namun hanya tinggal menunggu waktu untuk penyakit itu memberikan efek fatal pada penderita. Sang dokter memohon maaf pada Kuma karena sudah terlalu belak-belakan padanya. Namun dokter memperkirakan Bonnie hanya memiliki sisa umur 5 tahun lagi dan akan menjadi keajaiban jika Bonnie mampu bertahan hingga dia mencapai ulang tahunnya yang ke-10. Sang dokter merasa khawatir hal itu akan menjadi akhir dari Bonnie berdasarkan pemahaman ilmiah yang memang diketahui dari penyakit tersebut. Wajah Kuma terlihat sangat tegang dan saat dia mengetahui tentang semua kebenaran dari penyakit milik Bonnie, dia tak bisa menahan air matanya, dan tanpa sadar, dia mengatakannya dengan keras. Semuanya akan berakhir di usianya yang ke-10. Kuma lalu masuk ke dalam gerejanya, sembari melamunkan ketidakadilan yang dialami oleh Bonnie. Padahal dia sudah tumbuh menjadi wanita yang kuat. Benarkah penyakit Bonnie tidak dapat disembuhkan? Ucapnya dalam hati. Bonnie tiba-tiba mengagetkan Kuma yang baru saja masuk. Saking terkejutnya, Kuma sampai terjatuh. Tak hanya itu, Kuma juga was-was karena dia mengira Bonnie tadi sedang tertidur. Bonnie berkata dia mendengar semua perkataan ayahnya, di mana tadi Kuma berkata jika semuanya akan berakhir ketika ulang tahun Bonnie yang ke-10. Kuma mencoba mengelak dan mengatakan dia tak mengerti apa yang dimaksud oleh Bonnie. Lalu Bonnie berkata jika dia mendengar ayahnya mengatakan hal itu tadi. Namun Bonnie bingung ketika melihat ayahnya malah menangis. Kuma lalu mencoba menjelaskan semuanya pada Bonnie. Ya benar, dia mengatakan ketika kau berumur 10 tahun, si dokter bodoh itu membicarakan mengenai penyakitmu. Dokter itu mengatakan kondisi penyakitmu akan terus terjadi hingga kau berumur 10 tahun, rentang waktu yang penuh dengan penderitaan. Namun setelah itu, aku akan. Namun sebelum Kuma menyelesaikan perkataannya, Bonnie langsung berteriak. Itu artinya, aku akan menjadi lebih baik ketika aku berumur 10 tahun. Benar kan? Jadi kita bisa melakukan petualangan itu. Benar kan begitu, ayah? Ucap Bonnie. Dalam hatinya, Kuma kebingungan karena Bonnie sudah salah mengartikan ucapannya barusan. Iya, itu benar. Saat kau berusia 10 tahun, kau akan sembuh. Ucap Kuma. Bonnie berteriak kegirangan mendengar informasi tersebut. Kuma kembali kebingungan memikirkan mengenai apa yang harus dia lakukan sekarang. Kemudian terdapat box narator yang menjelaskan. 1 tahun kemudian, mimpi buruk yang sama akan kembali terjadi di kerajaan Sorbet. Diperlihatkan banyak warga yang datang ke gereja milik Kuma dan meminta Kuma untuk segera menyelamatkan mereka. Terlihat para warga yang mengalami luka-luka. Mereka menginformasikan bahwa Raja Bekori telah kembali ke kerajaan Sorbet dan dia masihlah monster seperti dulu. Sama seperti 16 tahun yang lalu, Raja Bekori masih saja ingin menghabisi para penduduk yang membebani kerajaan. Saat ini dia mau membakar hidup-hidup para penduduk bersamaan dengan rumah mereka. Yap, itulah review untuk One Piece chapter 1098. Dan selanjutnya Mimin akan sedikit menganalisis One Piece chapter 1098. Akhirnya terungkap sudah mengapa Kuma secara sukarela mau dijadikan bahan penelitian oleh Dr. Vegapunk. Di chapter 1098 kali ini,
Bonnie sudah berumur 6 tahun dan hanya tersisa 4 tahun lagi sebelum Bonnie meninggal. Satu-satunya sosok yang dapat menyembuhkan Bonnie adalah Dr. Vegapunk. Ingat jika Kuma adalah sosok yang terlalu baik. Informasi yang Bonnie ketahui adalah dia akan sembuh ketika berumur 10 tahun. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kuma pasti rela mati demi menyembuhkan Bonnie. Sehingga tak menjadi masalah jika Kuma harus kehilangan seluruh kesadarannya demi Bonnie. Hal menarik selanjutnya yang dapat dibahas yaitu buku yang berisikan informasi mengenai Pulau Langit yang dibaca oleh Bonnie. Jika kalian sadari buku itu adalah Bible yang selalu dibawa-bawa oleh Kuma. Tidak banyak orang yang mengetahui adanya Pulau Langit, bahkan Roger saja baru mengetahuinya ketika berlayar bersama Oden. Yang menariknya adalah setelah Bonnie menyebutkan Pulau Langit, dia menyebut Pulau Manusia Ikan, sama seperti perjalanan yang dilakukan oleh Roger. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau di dalam buku Bible yang dibaca oleh Bonnie, terdapat petunjuk mengenai Nika dan Laftel? Selanjutnya kita akan membahas mengenai sosok Monkey di Dragon. Apakah Dragon sosok hebat seperti apa yang kita bayangkan selama ini? Dalam kilas balik ini, Dragon bisa dikatakan telah gagal menyelamatkan nakamanya. Padahal dia mengetahui jika Ginny diculik oleh Tenryubito. Padahal sebelumnya Dragon berkata pada Kuma jika dia tak akan menyesal setelah memutuskan bergabung dengan pasukan revolusioner. Tapi kenyataannya Kuma kehilangan sosok yang dicintainya. Kemudian Ginny memberikan permintaan terakhir pada Dragon dan juga Ivankov untuk menjaga Kuma. Namun kenyataannya Kuma sekarang sudah bisa dikatakan telah mati karena kehilangan kesadarannya. Mengapa Dragon tidak mencoba menyelamatkan Ginny dan juga Kuma? Jika Luffy berada di posisi Dragon, pasti dia sudah langsung gas. Robin diculik dan dibawa ke NES Lobby. Luffy gas. Ace ditangkap dan dipenjara di Impel Down. Luffy gas. Sanji dibawa ke markas Big Mom. Luffy gas. Vivi hilang di Merijoa. Luffy sebenarnya juga mau ngegas, tapi ditahan oleh Zoro karena dalam berita Vivi dinyatakan hilang dan mereka tak mengetahui posisi pastinya di mana. Begitu pula dengan Garp. Koby, murid kesayangannya, diculik oleh Kurohige. Dia ngegas. Padahal saat insiden God Valley, Garp mengatakan pada Kong agar tidak mengusik Pulau Hachinosu. Sekarang dia malah melakukannya demi menyelamatkan Koby. Lalu bagaimana dengan Dragon? Kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Dragon gagal menyelamatkan Ginny, kemudian dia gagal menyelamatkan Kuma. Semua kebahagiaan mereka berdua saat ini berada pada Bonnie. Sehingga satu cara bagi Dragon untuk menebus dosanya adalah dengan menyelamatkan Bonnie yang saat ini nyawanya sedang terancam. Apakah Dragon akan datang menyelamatkan Bonnie? Atau Nika yang akan membebaskan Bonnie seperti apa yang selama ini dia impikan? Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video mengenai review sekaligus analisis untuk One Piece Chapter 1098. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!